Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian hadis kita. Kita masih masuk pada babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perkara-perkara yang harus dijaga terhadap sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk pada hadis yang ke-165. Namun dalam bab ini pembahasannya pada hadis yang ke-10. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ya ayuhan nasu innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dari Ibnu Abbas ridha Allah kepada keduanya, jadi anaknya namanya Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, sedangkan ayahnya Abbas. Dua-dua adalah sahabat Rasulullah SAW, sehingga disebutkan radhiyallahu anhuma, ridha Allah daripada keduanya. Qala Ibnu Abbas telah berkata, Rasulullah SAW telah berdiri di tengah-tengah kami, memberikan suatu nasihat. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana dan dalam keadaan tidak menggunakan sandal, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah pertama kali. Kita akan dikembalikan kepada Allah sesuai dengan janjinya kepada kita, dan sesungguhnya hal itu pasti terjadi. Hal itu terhadap kita pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ingatlah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang diberi pakaian pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayda'u birijalin min ummati fayukhadu bihim dhata shimali faqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka faqulu kama qala al-'abd salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-azizul hakim. Ingatlah, sesungguhnya akan dibangkitkan banyak di antara umatku, dan mereka dibangkitkan nanti dari golongan sebelah kiri. Karena ada yang disebut dengan ashabul yamin,
ada yang disebut dengan ashabus shimal, dibangkitkan. Sedangkan ada yang dibangkitkan dari sebelah kiri, dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, jadi Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya dibangkitkan dari golongan sebelah kiri, kemudian mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Tuhanku itu umatku. Jadi bahasa ashabi ini bahasa yang dipergunakan Rasul untuk umatnya, menunjukkan Rasul sangat dekat kepada umatnya. Itu umatku ya Allah. Kemudian dikatakan kepada Rasul, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu. Maka aku pun berkata, sebagaimana hamba yang soleh, maksudnya sebagaimana nabi-nabi yang lain juga berkata ketika melihat umatnya dibangkitkan dari sebelah kiri, ketika umatnya itu memang termasuk orang yang celaka, ketika umatnya memang dimasukkan ke dalam azab Allah. Maka Rasul pun berkata sebagaimana perkataan nabi-nabi yang lain. Nanti ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 117 dan 118. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi menjadi saksi terhadap umatnya selama Nabi itu berada di tengah-tengah mereka. Sementara yang dibangkitkan dari sebelah kiri ini memang umat Nabi, tetapi Nabi tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Artinya masa Nabi dan masa umat yang berada di bawahnya itu sudah jauh sekali jaraknya. Maka Rasul pun ketika melihat umatnya dibangkitkan dari golongan sebelah kiri mengatakan, ya Rabbi ashabi, itu adalah umatku. Dan kemudian ketika disebutkan kepada Rasul bahwa umatnya itu melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, yang menyalahi agama ini, maka disebutkan bahwa kau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga Rasul pun mengatakan sebagaimana perkataan Nabi yang lain, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, sedangkan aku menjadi saksi selama aku berada di tengah-tengah mereka, sampai firman Allah Al-Azizul Hakim, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu. Ketika mereka melakukan perbuatan buruk, menyalahi syariat agama ini, maka engkau berhak untuk menyiksanya. Nah, fayuqaluli, kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasul, innahum lam yazalu murtadina ala aqaibihim mundu faraqtahum, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya mereka itu ketika engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, mereka itu murtad dari agamamu. Mereka itu murtad. Sepeninggalmu mereka itu murtad, disebutkan. Makanya mereka dibangkitkan dari sebelah kiri. Rasulullah SAW ingin membantu mereka pun tidak bisa dilakukan karena memang akidahnya sudah tidak lagi sesuai dengan akidah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang agak menariknya di dalam hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala
di dalam bab perkara menjaga atas sunnah dan adabnya. Itu cukup menarik, tapi tidak dimasukkan dalam bab min alamat riddah, tanda-tanda orang yang murtad dari agama ini. Kenapa? Kalau kita tilik dari bab judul, biasanya kan kalau kita membaca sebuah judul, pastikan poin-poin yang disebutkan, tulisan-tulisan itu tidak akan pernah dari judul. Judulnya apa? Bapak Budi misalnya. Berarti kan tentang Bapak Budi di situ. Tak mungkin ada di sana bapaknya si Malik, karena judulnya Bapak Budi. Kira-kira begitu. Jadi judul dengan tema-tema di bawahnya atau materi-materi di bawahnya itu pasti tak akan lari. Maka kalau kita melihat bahwa bab ini ada di amrun bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, ternyata murtad ini dua. Satu, memang murtad dia tidak berada di dalam agama Islam, ya agama yang lain lah itu, bukan agama Islam. Pokoknya apa agamamu? Bukan Islam, berarti itu termasuk orang kafir. Dulunya Islam, dulu Islam, sekarang udah keluar dari Islam, sudah tidak beragama Islam lagi, tidak, KTP-nya misalnya tidak, berarti bahwa dia sudah murtad. Yang cukup menarik dalam kalimat ini, Rasul mengetahui itu umatnya. Lah kalau misalnya dia bukan beragama Islam, itu kan bukan umat Nabi, itu kan bukan umat Rasul. Yang disebut umat Rasul itu beliau melihatnya itu termasuk dari umatnya yang masih beragama Islam, masih. Jadi kalau kita lihat dalam hadis, nanti akan ada 73 golongan. Di zaman Nabi Musa ada sekitar 71 atau riwayat yang lain 70 golongan. Yang 72 itu masuk neraka, ya. Yang satu yang masuk surga. Siapa satu golongan itu? Ahlus sunnah, ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah. Cuma semuanya akhirnya mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah ini? Itu semua mengklaim. Jadi kalau kita bilang organisasi lah NU, ahlus sunnah wal jamaah, Al-Wasliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ittihadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Muhammadiyah pun mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ternyata harus dibedakan. Pertama begini, kalau untuk mazhab tauhid namanya, ini pun mazhab tauhidnya dari sisi furu' tauhid, bukan usul tauhid. Kalau usul tauhid atau usuluddin itu tidak boleh berbeda. Contoh, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, kalau berbeda macam Ahmadiyah Qadian, itu berarti dia sudah murtad. Nah, ini salah satunya yang masuk nih kategorinya nih. Kenapa? Coba tengok amalannya sebagaimana amalan orang Islam. Dia sholat juga, sholat. Dia puasa juga, puasa. Cuma akidahnya sudah batal.
Kenapa? Karena dia mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa tulisan penjelasan dari majelis ulama, Al-Qur'annya pun tidak 30 juz. Ada tambahan lagi, wahyu yang diberikan kepada nabi terakhirnya itu 33 juz. Ini sudah murtad ini. Kepada siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Itu nabi terakhirnya itu. Itu yang kemarin tuh sempat ribut-ribut. Jadi kalau majelis ulama sudah jelas dalam fatwanya bahwa pengikut Mirza Ghulam Ahmad sudah murtad. Mereka menyangkal maksud Nabi itu begini, terserahlah. Yang penting dia mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW murtad. Mirip-mirip. Itu kayaknya masuk dalam kategori ini. Mirip kayak umat Nabi, tapi ternyata mereka sudah murtad. Keluar dari agama ini. Dan itu banyak. Bukan hanya kelompok-kelompok itu saja. Panjiku hilang, nah itu juga. Panjiku hilang, itu juga sama itu, kelompok-kelompok yang tak jelas. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Orang madhab kan jelas. Madhab apa dalam masalah fikihnya? Madhab Syafi'i. Madhab apa? Madhab Imam Malik atau Maliki. Madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal Hambali. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Datang dia madhab Soekarno. Entah dari mana dapat. Aneh-aneh aja nih. Emang Soekarno mustahid? Kan gitu. Aneh-aneh aja kan. Nah, makanya kan ada madhab tauhid. Madhab tauhid ini pun nanti dibagi. Ada yang disebut madhab tauhid sunni, ada madhab tauhidnya adalah syiah. Sama dengan fikih. Madhab fikih juga gitu. Ada yang madhab fikihnya sunni, ada madhab fikihnya syiah. Zaman Nabi tapi tak ada begitu Ustaz. Iya. Cuma ulama mengkategorikan itu supaya jelas kau tuh di pihak mana. Di pihak ini atau di pihak ini. Jelas. Jadi orang tidak terkecoh akhirnya. Dan kita ini tidak lagi seperti di masa sahabat yang ketika melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, begitu dia baca, dia paham dan ngerti tafsirnya. Sehingga butuh kepada ulama untuk memahamkan kepada kita apa maksud dari ayat ini, apa maksud dari hadis ini. Sehingga ulama mengumpulkan dalam kitab mereka. Ada namanya kitab tauhid, ada namanya kitab fikih. Nah jelas. Makanya nanti di kalangan mazhab sunni, ahlu sunnah wal jamaah, itu pun perbedaan pendapatnya dalam bidang tauhid itu terjadi juga. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah misalnya identik kepada Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, kemudian Qadhi Abu Bakar al-Baqillani. Banyak terjadi juga perbedaan pendapat nih terhadap madhab tauhid tadi itu. Tapi perbedaan itu hanya dalam persoalan furu' tauhid, cabang tauhid, dan itu boleh beda, boleh, bukan masalah usuluddinnya, bukan masalah usuluddinnya, dasar agamanya. Walaupun kadang perbedaan itu ya kalau kita yang orang awam nih kadang-kadang pening kita bacanya. Contoh
Allah menciptakan kita berikut perbuatan kita atau tidak. Nah, itu tadi. Kalau mazhab tauhidnya Jabariyah itu mengatakan Allah menciptakan kita berikut perbuatan kita. Kalau mazhab tauhidnya Mu'tazilah, Allah menciptakan kita tapi tidak menciptakan perbuatan kita. Kalau Ahlus Sunnah ini pun terbagi lagi. Sebagaimana pendapat misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ada yang disebut dengan kasbul ikhtiyari. Ada garis pembatas antara Allah menciptakan makhluk dan Allah menciptakan di awal perbuatan hamba atau di akhir perbuatan hamba. Hamba itu dikasih potensi, tetapi Allah yang menciptakan. Nanti di Syekh Abu Bakar Al-Baqilani juga mengkritik pendapatnya kasbul ikhtiyari itu. Misalnya ulama-ulama ini juga mengkritik. Jadi terjadi perbedaan juga. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tauhidnya itu furuknya atau cabang tauhid bisa berbeda pendapat. Nah begitu. Jadi itu masuk dalam golongan yang mana? Masih golongan yang betul, masih golongan yang benar. Artinya perbedaannya masih dalam bidang furuk. Tapi kalau sudah dalam bidang usul agama, ini yang belakangan hebohnya ada nih, heboh lagi nih. Apa heboh? Dia bilang Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ini agak heboh nih. Kalau tak silap saya di Medan ini agak heboh. Ada majelis pengajian yang seperti itu. Ini agak-agak heboh nih. Makanya hati-hatilah, jangan sembarang-sembarang. Betul-betul dikaji. Itu. Ini agak heboh. Nah, yang ada di dalamnya juga, maaf, ustadz-ustadz bula-bula, termasuk kawan saya dulu waktu di Kism Ali, dalamnya ada juga. Nah, gitu. Nah, ini makanya pertama, memang kita batasi ngaji itu kalau bisa ada kitabnya, jadi ada tuntunannya. Oh, mana dalam kitab ini? Oh, mana dalam kitab ini? Hadisnya mana? Jangan suka-suka hati. Kadang-kadang yang menjadi persoalan mentafsirkan ayat tersebut tidak pakai kitab tafsir. Itulah Panjiku hilang tadi. Saya tak sebut nama, ini masuk YouTube ini. Kena awak kanan. Nanti saya kirim nanti yang baca. YouTube-nya udah 45 menit, 30 menit sekarang. Jadi, berbahaya sekali itu mengkaji tafsir, dan itu banyak terjadi. Maaf, misalnya kelompok-kelompok ada yang menyebutkan majelis tafsir sendiri pun dia cuma pakai kitab terjemah. Bayangkan, Pak, kita nggak berani. Saya kalau ngajak tafsir paling tidak 3 kitab saya lihat tuh. Tafsir jalan lain itu yang paling rendah, kemudian ada tafsir Imam Ibnu Katsir, atau satu lagi tafsir Imam Al-Qurtubi, atau kadang-kadang tafsir Imam Al-Maraghi, atau kitab tafsir yang lain, tafsir-tafsir yang muktabar lah, yang diakui oleh para ulama di masa yang lalu. Sedangkan tafsir yang sekarang ini kadang-kadang nggak mau saya pakai. Misalnya tuh Profesor Dr. Quraish Shihab tafsir Al-Misbah, tak mau saya pakai, tak mau saya, kontroversi. Tapi kalau misalnya di UIN itu digunakan, saya tak mau. Jadi disitulah berbahayanya. Ketika apa? Ketika penjelasan dalam agama ini itu sudah menyimpang dari usuluddin, dasar agama, kita bisa menjadi murtad. Dan itu yang terjadi. Ya, waktu dulu saya di Serdang Beragi, waktu masih menjadi ketua majelis ulama bidang pengkajian, itu banyak kita dapati pengajian-pengajian yang aneh-aneh begitu tuh. Masa dia tawaf di rumah gurunya bayar 700.000, bayangkan, ini udah murtad ini. Ini udah murtad. Kemudian ya tadi mengatakan bahwa Allah dengan Rabb itu berbeda, itu sudah murtad lah. Allah dengan Rabb itu beda. Ada-ada saja.
Padahal itu dua kata yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah itu zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah Allah, zat wajibul wujud. Itu adalah asma, nama-nama yang baik bagi Allah, Asmaul Husna. Hati-hati. Makanya orang-orang yang menyalah tadi itu, yang disebutkan Nabi bahwa ada 72 firqah, satu firqah masuk ke dalam surga, sedangkan yang lain masuk dalam neraka, itu adalah firqah dhallah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Mana kelompok sesat tadi itu? Yang tadi itu, yang menyatakan bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa dia boleh tawaf di rumah gurunya, yang membedakan antara Rabb dengan Allah. Banyak macamnya, banyak. Yang jelas mereka ini termasuk firqah dhallah, yakni kelompok yang sesat yang sudah keluar dari agama ini. KTP-nya Islam, Islam nggak ada masalah, tetapi akidahnya sudah tidak lagi sesuai dengan akidah Islam. Mencela saja ajaran Islam, mencela satu ajaran Islam saja, itu sudah murtad. Contoh, itu yang sering saya katakan. Kenapa kau tak sholat, Pak? Inilah sholat tuh, orang Islam banyak sholat, miskin juga ya. Cina tuh tak sholat dia, kaya dia. Ini udah murtad, ini betul murtad. Kenapa tak naik haji tapi udah jual tanah, banyak duit? Alah, nengok batu aja di sana. Murtad ini, sudah murtad ini. Ada begitu, ada. Apa pula tak ada? Ada. Kacau nih. Makanya kita jaga ucapan kita, kita jaga hati kita. Kalau ada menyalah-nyalah, minta tolonglah sama Allah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Tapi kalau perbedaannya masalah-masalah furu, janganlah disebut-sebut itu sesat. Perbedaan, satu wirid, satu tidak. Ini dolalah, jangan begitu. Siapa yang mengatakan saudaranya itu dolalah, siapa yang mengatakan saudaranya itu kafir, nanti berbalik kepada dirinya sendiri. Dia yang kafir, dia yang dolalah. Itu kan perbedaan furu'iyah saja. Kalau tak setuju dengan adanya wirid, tak setuju dengan adanya kenduri, sudah. Saya tak sepakat. Jangan dituduh-tuduh orang lain dolalah, nanti dia yang dolalah, dia yang sesat nanti. Gitu. Jadi hati-hati mengatakan orang lain dolalah, hati-hati mengatakan orang lain kafir, hati-hati. Itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Tapi kalau yang tadi sudah sepakat betul bahwa itu kafir, itu dolalah. Kenapa? Dia menyatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, itu jelas. Dia menghina ajaran Islam, itu jelas. Bahkan ada yang mengatakan di zaman Nabi itu kan zaman barbar, jadi hukum-hukum yang dulu cambuk segala macam itu hukum barbar. Naudzubillah, naudzubillah. Itu murtad, itu saya bilang. Bahkan ada oknum dosen yang mengatakan malaikat itu hayalan Nabi. Kafir itu. Ada lihat kan di YouTube ada. Masa malaikat itu hayalan Nabi? Kan kuasa dia yang gila dan menghayal, itu dia itu. Oknum tadi itu yang mengatakan bahwa Nabi menghayal, ternyata dia yang menghayal. Batasan Rasul dengan dia jauh. Nabi sudah melampaui batas kemanusiaan yang biasa, sudah Isra Mi'raj, berjumpa dengan para nabi yang sudah meninggal. Dia cuma melihat dunia ini saja, ya berbeda batasannya. Nah itu, jadi menariknya dalam hadis ini dimasukkan bukan dalam bab orang-orang yang murtad,
tetapi dalam bab orang-orang yang menjaga sunnah serta adabnya. Maksudnya apa? Yang dikaji di dalam hadis ini adalah murtad bukan dari sisi dia berpindah agama dari Islam, bukan kepada Islam, bukan. Tetapi yang kita lihat dari judul dan hadisnya, orang ini murtad karena memang pendapatnya, ucapannya, amalannya itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam dan qat'i. Tidak ada dalilnya baik secara umum maupun secara khusus di dalam ajaran Islam. Misalnya nih, persembahan kepada Ratu Laut misalnya, persembahan kepada Atuk Laut, persembahan kepada Ratu Bumi, pakai bismillah, pakai selawat, mau pakai bismillah, selawat, itu sudah murtad. Kenapa? Tadi itu mempercayai ada kekuatan lain selain Allah dipersembahkan pula. Nah itu sudah jelas. Tapi mereka masih mengaku Islam, masih mengaku Islam. Itu jadi persoalan nih. Nah, oleh karena itu jelas bahwa ghalabatudz saya dalam hadis ini bukan dimasukkan dalam bab orang-orang yang murtad, maksudnya keluar dari agama menuju agama yang lain, tetapi walaupun KTP-nya Islam, dia masih berada di dalam agama Islam pada KTP, tetapi sebenarnya dia sudah termasuk orang-orang yang murtad karena ucapannya, karena mungkin keyakinannya, karena mungkin termasuk pelaksanaannya dalam amalan agama ini tidak berasal dari sumber yang jelas baik secara umum maupun secara khusus tadi itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal masykurah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a as-sa'ilin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.